Jadi kamu kasih ke Billie Eilish nih baju. No. Jujur aku tambah ganteng ya. Bisa aja Umi ya. Kan emang orang Sunda. Kita orang Sunda, orang Bandung. Gusti, orang Bandung nih. Orang Bandung. Iya, orang Bandung, orang Margahayu. Caket atuh. Salah satunya tuh ada Grimes, mantan istrinya dari Elon Musk. Oke. Itu yang pertama. Woi. Terus ada Daniel Caesar, Oke. ada Tyler the Creator. Terus kemarin baru banget di kontak dari Lula Lava. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama gue Boris Bokir. Dan pada hari ini kita nggak pakai tiang-tiangan mic. Karena bintang tamu kita adalah ada dua orang spesial pada hari ini. Kemarin sempat menjadi berita dan viral. Yang mana viral ini viral positif ya. Beliau ini ya, bukan viral positif. Viral positif, benar. Karena viral ada dua. Viral positif dan viral unfaedah gitu ya. Ini ada Kalista Aldenia dan juga Ibu Sonia. Selamat datang. Seperti yang kita ketahui, kemarin ini viral positif. Viral positif. Karena baju buatannya Kalista ini dipakai oleh Billie Eilish. Iya kan? Yes. Itu benar. boleh tolong diceritakan. Gimana sih kok bisa sampai ke dia bajunya? Oke, jadi dia nih beli online. Dia beli online? Iya, dia beli online. Timnya kali? Stylist. Oh, stylistnya? Fashionnya nge-contact. Oke. Jadi waktu pertamanya tuh aku nge-post rework series yang mana dia tuh banyak desainnya. Nah, salah satunya nih mungkin dari stylist Billie Eilish tuh naksir salah satunya. Akhirnya beliau minta buat dibikinin similar piecesnya. Okay. Tapi aku nggak mau kayak desain Billie itu sama orang lain yang udah pakai. Oh, tapi gitu sebelumnya sudah tahu kalau ini stylistnya Billie Eilish. Iya, tahu. Sorry, bener nggak sih nyebutnya Billie Eilish? Iya, Billie Eilish. Eilish. Oke, Eilish. Billie Eilish juga. Kayak ini ya, kayak eyelash. Billie Eilish. Bulu mata. Ya. Iya, makanya oke. Nah, tapi udah tahu dia udah memperkenalkan diri sebagai timnya. Iya, stylist Billie Eilish. Oke. Awalnya tuh dari ini DM Instagram, tapi lama-lama tuh di kontak lewat email buat pesen beberapa piecesnya gitu. Oh, beberapa pieces? Yes, 8 pieces kebetulan. Kebetulan yang baru dipakai 1? Iya, ya kalau yang lain belum. 7 masih di sono? Jadi itu tuh kayak sets gitu loh, 4 atasan dan 4 bawahan. Oh gitu. Iya. Nah sebelumnya apakah Ibu Sonia tahu Billie Eilish? Enggak ya, harusnya ke Kalista ya. Kalau ibunya tahu, ibunya gaul banget berarti ya. Ya tahu lah. Oh, tahu lah. Oh gitu. Gen Z, masih Gen Z. Oh, masih Gen Z, Masya Allah. Ini ibu-ibunya dengerinnya lagu-lagu TikTok semua. Tapi sebelumnya Kalista sebelumnya sudah kenal dan tahu Billie Dari Eilish? sebelum terkenal tuh udah bener-bener ngikutin banget. Okay. Dari sebelum apa ya? Mungkin followersnya masih ratusan. Jadi sebelum dia kemarin borong piala di itu tuh udah kayak gila ini Billie, style-nya gila banget sih. Kayak jadi aku ngikutin banget. Terus ya mungkin ini pertanyaannya mungkin sering ditanyain. Ketika ada timnya yang mau hubungi kamu melalui DM Instagram, kamu apa itu sih? kaget banget sih. Jujur kayak ya gak nyangka aja gitu loh. Apalagi kan waktu itu tuh lagi ya all-shop lagi biasa banget gitu ya. Kayak mungkin lagi gak jualan juga. Akhirnya di kontak kayak gitu ya. Wah kaget banget sih jujur. Apalagi kayak nge-idolin dari sebelum dia maksudnya tepat ini adalah idolanya kamu gitu. Bukan bener banget. Bukan yang lain, bukan yang gak kamu idolakan Iya, gitu. Tapi pada saat baju itu dipakai sama dia, di show-nya dia, kamu ada perasaan insecure kah atau parno kah atau skeptis kah atau terserah deh orang nanti mau bilang apa juga gitu? Oh, feeling aku sih bener-bener gila banget ini. Apalagi kan sama fanpage-nya tuh di-viralin gitu loh. Dari fanpage sana sini kan Billie Eilish tuh banyak banget fanpage-nya. Jadi waktu mereka ngepost terus mereka tuh kayak ngeriak, ini kok Billie tumben banget pakai baju aneh gitu ya. Akhirnya kayak tapi mereka tuh responnya positif. Akhirnya nge-feedbacknya ke akun Dress Like Parents-nya sendiri. Ngasih feedback yang sangat-sangat positif terutama dari fans Billie Eilish di luar negeri tuh kayak wah keren banget. Respect banget mereka gitu, appreciate banget. Agak-agak beda dengan netizen sini ya. Malah banyak yang pengen pesen juga yang gitu. Oh, yang dari luar. Iya, banyak banget. Mau nanya nih ke Kalista. Di umur berapa merasa mendesain baju ini kayaknya dunia gua nih gitu? Oh, itu tuh dari bener-bener dari bocil saya udah mikir kayak dari gitu. Bocil? Dari bocil kelas berapa itu udah kelas
Kelas 2. Udah seneng gambar-gambar baju gitu. Iya, kalau gambar tuh mungkin dari TK ya. Nah, kalau dari Uminya sendiri Iya. tahu si Kalista ini hobi ke dalam dunia itu kenapa nggak karate atau taekwondo gitu? Dari umur berapa dia melihatnya? Kalau dia kan mungkin nggak ngeh dong. Iya, gitu iya. sih. Kalau yang saya inget sih dari kelas 2 SD gitu ya. Memang dari awal-awal masuk SD itu dia udah bisa ngegambar gitu. Oke. Awalnya sih kan kayak ngegambar kartun atau nggak anime. Terus dia juga udah bisa bikin komik juga gitu. Ya Ya. sempat juga bikin komik yang udah diterbitin. Iya, Nah, Dia. malah kita Masih tuh bocah. nggak tahu gitu ya, tiba-tiba dia ngirim naskah komiknya tuh sendiri gitu ke penerbit kan. Tahu-tahu tanpa permisi. Iya nggak bilang apa pun. nggak bilang ya? Nggak bilang. Oh my God. Tiba-tiba udah dimuat aja. Dulu kan ada tuh yang KKPK ya, kecil-kecil ya. punya karya gitu. Oke, Kan oke. ada tuh Gramedia atau apalah Iya. nge-launch itu gitu. Tiba-tiba udah dimuat gitu. Itu Dia lupa satu buku sih. komik tuh. Oh enggak, itu jadi salah satunya. Oh, gabungan. Gabungan. Kompilasi gitu. Tapi ada Kompilasi. banyak dong halamannya. Iya. Iya berapa halaman lah? Tiga halaman lah gitu. Hey, kamu. Yes. Kok Dia- bisa-bisanya nggak nanya gitu? Tahu-tahuan dari mana itu ngirim ke penerbit? Itu tuh ada Tahu-tahuan dari tutorialnya. ada tutorialnya. Ada tutorialnya di belakang ini, di belakang Sorry, buku. kamu kelahiran berapa sih? Aku tebak. Ya, 2005. Ya, dikit lagi, beda tipis. 2000. 2006. Saya masuk kuliah bener itu. Nggak, masih kuliah, Iya. SMA. Umur SMA. Jadi tahu-tahuan itu memang dari internet. Yes, iya dari internet. Buat soal komik. Iya, komik-komik. Iya, dari belakang bukunya kan ada tutorial. Oh, kalau mau ngirim kayak gini ya, Iya. kayak gitu. Makanya nggak perlu nanya ke Umi Iya, gitu. nggak bilang. Nah, terus Umi taunya Ya Taunya pas tiba-tiba udah- dia ngasih buku aja, Mi, ini komik aku udah diterbitin. Hah, kapan bikinnya, kapan ngirimnya gitu kan, Masya Allah. gitu. Tapi waktu kecil karakternya Kalista sendiri sebenarnya gimana memang? Emang suka gambar gitu ya. Karakternya, ya emang dia memang agak pendiam. Iya. Oke. Memang kan saya punya 4 anak nih. Oke. Ya. Kakaknya itu memang dia bisa dibilang social butterfly ya istilahnya ya. Gila, ini mana gaul banget. Sosial butterfly. Ibu Apalah saya aja belum istilahnya. tentu bisa ngomong sosial butterfly. Ya, saya tahu istilah itu dari anak-anak juga sih. Alah, oke. Iya. Oke. Kalau kakaknya kan, oh gaul sana sini gitu. Kalau Sorry, kakaknya Kalista perempuan juga apa laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan juga. Iya. Oke. Baru yang nomor 2? nomor 2 Kalista. Oh, nomor 2 Kalista. Iya. Oke. Nah terus ya beda lah sama kakaknya. Kakaknya kan ya banyak teman gaul sana sini gitu. Kalau Kalista dia lebih diem dan memang dia kayak punya imajinasi sendiri, dia punya dunia sendirilah. Seru sendirilah istilahnya. anaknya Seru gitu. sendiri gitu. Dan Tapi- itu dituangkan Dalam- dengan menggambar. Tapi sebentar, Umi mau nanya nih. Kan itu kakaknya. Iya. Harusnya kan itu jadi contoh langsung ya ketika di rumah gitu. Oh, kakaknya itu heboh, hebring atau Iya. gimana. Pendiam ini dari siapa? Dari mamahnya kah atau dari papanya kah? Turunan dari Diam. Bapaknya kalem sih. Ya, maksudnya kan kok bisa ini banget, yang satu social butterfly, yang satu pendiam begitu. Mungkin mixing neneknya mungkin ya. Neneknya juga lincah sih ini. Oh, neneknya lincah. Iya, lincah banget. Iya. Lincah lebih ketupai kayaknya ya, lincah ya. Ya mungkin ada turunan dari neneknya Oh juga. gitu. Nah kalau yang ketiga keempat? Yang ketiga keempat cowok-cowok. Oh cowok-cowok. Gitu, Itu ya. ada yang hobi menggambar juga nggak? Enggak sih, kalau hobi tapi bisa. Oh, Iya, bisa gambar. Bisa. Itu baru kelas 9. Kalau dalam Kalista sendiri, role modelnya tuh setelah sekarang dewasa gini ya, role modelnya siapa? Buat desainer atau siapa nih? Gambar, Dari- desainer, ya desainer Semuanya lah. deh, bebas ya. Desainer lah. Banyak referensi sih. Mungkin Yang apa ya, paling- zaman sekarang tuh banyak banget desainer-desainer yang especially mereka tuh udah ngeluarin karya-karyanya yang makin sini makin aneh. Aku saking banyaknya nih, aku nggak bisa milih satu-satu karena Oh. style diri aku sendiri. Jadi personally aku suka banget sama karya aku sendiri gitu. Good answer, Jadi, good answer. bener Ya banget karena sih kalau sebenarnya. mengidolakan siapa, takutnya ntar malah ngikutin. Iya, jujur itu bener banget sih. Jadi mungkin aku referensi ya dari semua desainer aku pelajarin. Oh ini cara mereka satu-satu. Mungkin aku tuangin dengan cara diri aku sendiri. Tapi Kalista yes, just being Kalista aja udah Yes. gitu. Jujur gitu ya. Tapi kalau referensi oke lah biar gua nggak Referensi. ketinggalan atau Iya, gimana iya, bener gitu banget. ya. Nah, emang keren banget ya soal idenya Kalista ini mengenai originalitas. Nah, ngomong-ngomongin soal original, aku hari ini
akan ditemenin oleh yang original juga dengan makan KFC super besar 2 dengan ayam yang original loh. Nuh. Tuh kan, mantep nih. 2 ayam original pas banget buat aku. Hihihi. Wait ya, kita pakai hand sanitizer. Ayamnya ayam apa? Pentung, drumstick ya sebutnya ya. Masih anas. Aduh. Saya menyerah. Bumbu ayam originalnya ini sangat khas dan sangat meresap bumbunya. Aduh. Bahkan aftertaste di lidah ini masih terasa gitu. Asin-asin gurih-gurih nyoy. Pokoknya buat kalian yang mager kemana-mana, kalian bisa pesan KFC super besar 2 ini di aplikasi KFC-ku atau pesan melalui KFC Store terdekat ya para sobatku ya. Ayo langsung aja sikat sambil Bajunya ini kan jenisnya kalau orang tuh masih banyak yang ngira itu tuh kayak kamu jahit dari nol gitu. Iya. Ya banyak yang mengira begitu kan. Ternyata baju kamu ini adalah jenisnya adalah rework thrifting. Apa sih rework thrifting ini? Rework thrifting itu kita mungkin ngesortir ya, mungkin dari pasar pasar Senen atau enggak pasar baju bekas, kita sortir yang bagus-bagus. Tapi karena kita rework, kita bisa ngambil baju jelek yang bolong di sini bebas. Mau bolong juga it's okay. Asal kita bisa ngerombaknya kayak gimana. Misalkan gue dari baju ini hanya butuh tangan kanannya doang. Dari baju ini hanya butuh kerahnya doang. Iya benar banget. Itu tuh bisa banget kita daur ulang. Kita campurin lagi dengan baju-baju lain. Kita kreasiin dengan desain kita sendiri. Yang pastinya gak ngikutin orang lain. Oh berarti misalnya dari 3 baju jadi 1. Bisa jadi. Jadi kamu kasih ke Billie Eilish nih baju. No. Oh kalau itu sih aku pilih garmentsnya sendiri. Salah satunya ini nggak baju bekas, ini baju produksi dari Dress Like Parents. Oh. Iya baju produksi, jadi ini nggak Oh ada 2 nih? Ada 3 sebenarnya. Saya takut bukanya, takut salah. Gak apa-apa, it's okay. Ini one of our pieces, ini salah satunya namanya Wavy Shirts. Berdiri nggak nih? Hah? Berdiri nggak nih? Nggak usah, biar saya aja yang tutup. Wavy Shirts. Ini kalau mau. Jadi di sini dipakai pernah dibeli juga sama Billie Eilish. Tapi kalau misalnya Billie Eilish nih dia beli sama setsnya juga, sama celananya juga. Oke, berarti ini di depan tuh bisa kita lihat ya. Ini ada yang motif ini, yang kayak flanel. Iya, kayak flanel. Di sini tuh kita pakai 2 bahan ya, 2 fabrics. Kita ada cotton combat sama flanel yang kita jahit dengan counter stitch. Di sini terus yang pastinya ini jadi kayak baju lagi kebalik. Iya. Ya, daleman baju gitu ya. Iya. Belakang ini kalau mau lihat belakangnya nih. Kalau yang Billy kan ada patch-nya gitu ditambahin. Ini juga ada yang jenis Shana Ringo. Di sini emang paling best seller dari kita. Udah ditanyain juga. Kebetulan tadi ada show juga sama beberapa artis dan mereka paling favorite tuh yang ini, desain yang ini karena di sini yang ngebedain tuh di sini ada patch-nya dan ini dari penyanyi terkenal. Patch-nya ada patch yang ini ada yang huruf Jepang juga. Yes. Dari desain overall-nya juga. Dan secara warna monokrom gini kayaknya banyak orang suka deh gitu aman. Karena kayaknya nggak harus. Kayaknya langsung dipakai saya cocok kayaknya karena celana jeans sudah hitam. Boleh juga. Udah oke ya. Kayaknya sih ya. Ini cocok loh dengan style. Iya lah. Jujur aku tambah ganteng ya. Bisa aja Umi ya. Umi bisa aja. Oh gitu. Nah, tapi kalau aku mau nanya nih, kalau boleh tahu, ini kan banyak, maksudnya sudah dijual toh? Ya, udah dijual. Oke. Harganya tuh kalau yang rework thrifting gini tuh gimana sih? Kalau buat personally dari rework thrifting yang one piece, yang cuma satu stok itu rata-rata harganya tuh dari kisaran 500 sampai, kalau di Beat bisa sampai 7,8 juta. Kalau Beat, ya, kalau orang adu-aduan. Iya, kalau misalnya yang harga yang saya tentuin sih sampai 2 jutaan kisaran. Oh, kisaran sampai segitu. Karena ya ini banyak yang dituangkan juga hasil kepala ya gitu. Dari tangan sendiri especially. Dan tapi kalau kan ngejual ini dengan harga yang begitu kan pasti harus memilih bahan-bahan yang oke. Iya. Nah, ketika thrifting kamu tuh milih bajunya itu yang masih oke tuh gimana sih?
Oke, overall ya, kalau buat rework series, kita kan ngerombak. Jadi it's okay if it's kayak ada bolong di sini atau ada noda di sini, itu kita bisa jadi itu tuh jadi ide buat saya sendiri. Oh di sini page-nya, oh di sini tulisannya. Kita personally pilih dari bahan, dari warna dan dari merek juga mungkin nentuin value-nya buat rework-nya kayak gitu. Oh gitu. Jadi harus sudah hafal-hafal ya. Ini keluaran vendor ini nih, ini keluaran vendor yang ini. Brandnya. Personally dari brand jujur kalau dari brand tuh nggak terlalu penting. Yang penting tuh kualitasnya. Iya. Maksudnya kan vendor ini kan biasa pakai bahannya yang begini nih. Iya. Ada yang bahannya kalau dijahit malah jadi mengkerut nih. Ada yang kayak begitu kan. Ada yang dijahit, wah kalah ternyata jadi aja mendapat bolong-bolongan gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Oh gitu. Dan jahit sendiri berarti? Kalau jahit, personally aku langsung numpang ke konveksi salah satu keluarga aku. Jadi itu masih pada keluarga juga? Iya, masih keluarga. Tantenya, adik saya juga. Oh, Umi sendiri ngejahit lancar? Nggak bisa. Ini juga punya brand juga sih sebenarnya. Enggak. Umi, beda mau nanya ya. Iya. Gambar nggak bisa. Nggak bisa. Jahit nggak bisa. Ya, tapi pas tadi aku ada kasih tahu, kenapa ngundangnya berdua dengan mamahnya? Aku mau nanya, Umi, kenapa memang Kalista ini sebegitu didampingi terus oleh Umi kah karena dia perempuan gitu atau takut salah pergaulan, salah arah atau gimana? Mungkin karena aku yang viralin kali ya. Kenapa ini? Sebenarnya kan kejadian yang Billie Eilish pesen di Dress Like Parents itu kan tahun kemarin gitu kan. Nah sebenarnya Kalista tuh dia nggak mau ngebuka identitas diri sebagai owner Dress Like Parents gitu. Sebenarnya. Ya, mungkin dia nganggapnya masih terlalu kecil, takutnya trust orang tuh belum belum terbangun sebegitunya lah gitu. Takut ngerusak ke brandingnya si Dress Like Parents-nya gitu kan. Karena lebih baik, maksudnya better kalau Dress Like Parents-nya nggak tahu siapa gitu lah. Iya, tadinya sih dia begitu gitu. Ya tapi kan namanya seorang ibu kan nggak tahan gitu kan ya, pengen posting gitu kan. Aduh, ibu-ibu sosialita. Aduh. Namanya sosialita? Sosialita apa? Enggak. Aduh, tiap hari. Tapi sebagai seorang tua kayaknya, anakku ini berprestasi, aku gemes loh. Iya gitu. gemes loh, ya siapa sih yang nggak gemes ya kan pengen posting gitu. Tapi kan awalnya cuman posting di Instagram aku sendiri gitu. Jadi kan yang tahu cuman follower aku aja gitu kan, sama teman-teman terdekat lah gitu. Nah pas kemarin yang pas viral di TikTok itu, kebetulan saya tuh habis belajar bikin video di aplikasi Capcut. CapCut. Apa yang disebut ya di aplikasi CapCut gitu kan. Itu iseng-iseng aja pada gitu ya. Ini bikin video apa gitu kan, ngedit. Oh ya udahlah video yang itu aja gitu kan gitu. Terus udah posting di TikTok, malah viral. Ini viralnya bikin saya balik dari pondok ini. Iya, benar bikin bolos ujian seminggu. Tapi bentar, itu maksudnya Ita ini lagi balik dari pondok, lagi di pesantren? Iya, aku lagi di pesantren. Kamu tuh di pesantren? Iya. Ini kebetulan lagi syari. Kamu tuh di pesantren? Iya. Jadi mama itu posting di rumah? Di rumah. Itulah tidak ada koordinasi? Gak ada. Iya dong. Jadi kayak aku kaget banget. Oke, kalau dari segi mama, oke lah dia gemes. Kamu jujur, ketika itu viral, apa? Panik. Marah, sebel, panik, atau apa? Tadinya ngambek. Awalnya tuh aku marah banget. sorry. Ini tuh bener-bener karena itu muka bocil aku tuh terekspos kayak itu salah satu alasan kenapa Dress Like Parents tuh gak diekspos karena banyak banget aib di galeri mama saya ya. Ya ternyata di post. Oh kamu marah ngambek sama mama? Enggak, awal doang. Iya awalnya dong kayak ngambek. Kenapa sih mah gitu? Kenapa sih muka saya gitu ya? Iya. Aib banget. Terus akhirnya ya udah makin kesini, ini rezeki sih. Diaminin aja lah gitu. Iya. Ternyata tuh banyak media yang sekarang tuh ngundang saya dan ibu saya. Apalagi diapresiasi juga sama Pak Menteri. Iya. Itu kaget banget sih jujur. Kaget ya. Kaget banget lagi di pondok gitu ya. Besok mau ujian OTW belajar nih ya. Terus tiba-tiba dapat calling Kalista Aldenia kelas 11. Dipanggil adanya, ditunggu telepon. Oke, saya semperin teleponnya. Tak, besok ke Jakarta ada interview dari acara Rumpi Sakit. Kaget itu satu pondok langsung. Kaget satu pondok. langsung. Ujian gimana dong? Ya ini kita bolos dulu jadi. Dikasih ada kelonggaran lah gitu. Iya. Tak,
Yes. Ita ya, kan panggilannya Iya, Ita. panggilan akrab dari Umi Ita. Iya, Saya Ita. panggil Ita juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau ini terus, kamu nih di pondok kelas kehitungnya berarti terhitungnya kelas berapa? 11. Kelas 11. Kelas 2. Kelas 2. Sorry, kurikulum 94 soalnya saya. Oh, anak 94. Nggak, kurikulumnya. Kurikulum kebel gitu, kurikulum dulu jadul gitu. Iya, makasih sistem cau saya. Tahu cau nggak? Lu cau euy. Iya, tahu nggak cau? Pisah. Bukan cau pisah. Catur bulan. Oh, catur bulan. Jadi kalau semester kan setahun ada 2. Iya. Kalau saya catur bulan per 4 bulan. Jadi setahun ada 3 kali bagi rapot. Oh my god. Ada momen dimarahin 3 kali. Kamu cuma 2 kali. Alhamdulillah. Saya mah 3 kali. Alhamdulillah. Tapi by the way, kok ini tahu orang Jawa Barat kah? Kan emang orang Sunda. Kita orang Sunda, orang Bandung. Orang Bandung. Gusti, orang Bandung nih. Orang Bandung ya. Tapi orang Bandung, orang Margahayu. Caket atuh. Asli lah. Hari Ibu Umi sareng Ita orang mana? Iya, my god. Mekarwangi. Ya Allah Gusti. Ya Allah, kita ngomong Sunda aja keluar logat Sundanya. Setiap hari lewatin ke Margahayu lewatin Cilastra tuh. Mekarwangi caket leuwih panjang. Oh, Mekarwangi itu. Soekarno-Hatta. Iya, Soekarno-Hatta. dekat depan rumah sakit polisi. Ya, dekat Iya, di gerbangnya Mekarwangi. Iya. Waduh. Sartika Asih. Oh, Iya. awis perumahan. Mekarwangi. Margahayu ge, alus loba batur orang di ditu. Oh gitu, ternyata orang Bandung. Ya ampun. Kita orang Bandung juga. Iya, orang Bang Bandung. Boris Cuman ini kan lagi dibatak-batakin. Tapi kalau udah ke Jakarta logatnya udah Jaksel ya. Tergantung, kita anaknya menyesuaikan banget. Jujur ya. Jujur, Jujur, gue itu woy. kayak kalau di Jaksel. Gue pakai which sekarang kan day by day gue ketemu anak-anak Jaksel. Gitu. Lama banget sih. Jadi kalau ketemu teman-teman stand up anak-anak Medan, aku kau gitu. Iya, bener banget. Justru aku di Jawa jadi kayak medok banget. Jadi kayak koyong ono kayak gini. Ayo, pondoknya emang di mana Jombang? Di Di, Kendal. di Jawa Tengah, di Kendal. Semarang. Bu, kenapa? Nah, kan emang di Bandung kan ada pesantren Enggak, dia juga. yang mau, dia nggak mau yang deket-deket. Jujur itu dari pondok pesantrennya ya, personally dari gedungnya tuh udah sangat-sangat menggiurkan. Nah, aku spill aja gak sih? Iya terserah. Aku spill aja nih, pondoknya adalah Generus Nusantara Boarding School. Jadi dia tuh dari desain gedungnya sendiri tuh dari masjidnya itu benar-benar kayak Taj Mahal banget. Oh jadi kamu Iya. tuh suka itu Sama interiornya. karena gambar dan interiornya. Mungkin karena anak seni kali ya, jadi Iya, seneng iya. yang bagus-bagus. Terus pas masuk tuh jujur waktu lihat pertama kali itu benar-benar mirip banget sama Masjid Nabawi. Jadi kayak oh gila. Gitu. Ini kapan lagi nih pondok ada kayak begini Ada gitu. kayak begini, masih bisa Iya. melihat. Latihan lah buat umroh kan gitu. Udah umroh? OTW amin. Tapi Umi maksudnya mau nanya, dia ketika pilihan sekolahnya mau ke pesantren dan itu terlebih beda provinsi ya, beda Iya, kota. beda banget, Ada iya. dong perasaan. Pastinya ada. Maksudnya ya itu nggak bisa dilihat tiap Marah-marah. hari lagi. Oh, marah. Enggak Oh, jangan ngapain? Sebenarnya yang paling bikin kaget itu kan tadinya dia kelas 1 SMA itu kan udah masuk ke salah satu sekolah swasta di Bandung lah ya Oke, gitu ya. Di- swasta ternama nih kayaknya makanya nggak ikhlas. di- Untuk dia minta, kayaknya swasta bagus nih gitu di yang Darul masuk. Hikam, sebenarnya Darul Hikam tuh kalau nggak boleh nge-spill ya. Boleh, Di berarti Darul- di Dago. Enggak, yang Oh, di Supratman. Oh, Supratman. Iya, Banyak kan baru. buka kelas baru kan. Oke. Di Dago mungkin udah full, buka kelas baru di Supratman. Udah tuh kelas 1 SMA tuh dia di situ gitu. Nah pas kelas 1 SMA itu ya pas momen yang Billie Eilish itu pakai bajunya dia gitu kan. Kita wah udah seneng nih gitu kan. Dress Like Parents bakal jadi brand besar insya Allah gitu kan ya ke depannya. Tiba-tiba pas kenaikan kelas dia minta pondok pesantren gitu. Kan kita kaget ya gitu tadinya. Pak nggak usah lah gitu. Malah Enggak, saya- ngomongnya enggak kayak gitu kok. apa? Enggak, Apa lebih. ngomongnya gimana? Jangan udah dipanggil bile. Udah dipanggil bile. Kamu mau digaulin ini semua. Aduh, ya intinya sempat nggak setuju juga sih Iya, gitu iya. ya. Papa? Papa setuju sih. Lebih terserah aja. Oh terserah anaknya Iya. aja. Tapi dia banyak gebrakan anak ini ya, banyak Iya, tiba-tiba ya. Jadi Tiba-tiba. pola pikirnya tuh suka berlawanan gitu sama yang dipikirin orang normal. Oh my god. Orang pada umumnya. Ya, orang pada umumnya. Orang pada Oh my God. umumnya gitu. Tiba-tiba ngirim komik sendiri. Iya. Tiba-tiba pengen Pondok di pesantren. pesantren. Padahal baju bisnisnya tuh lagi naik Lagi gitu kan naik, karena naik, dipakai iya. Billie Eilish.
Makanya kaget banget gitu. Emang nggak sayang ninggalin bisnis ini udah dipakai Billie Eilish loh gitu kan. Tapi ya dia dengan kekehnya dia bilang kekeh itu maksudnya dengan keteguhan hati gitu ya. Kekeh itu lebih ke mirip keras kepala. Nah, ya. Parah. Dia sih bilangnya, ya udah Mi, aku kan cuman 2 tahun aja lah ninggalin. Jadi aku mau cari ilmu agama dulu, aku fokus. Nanti setelah itu baru aku fokus ke bisnis, dia bilang gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ya udah. Atas inisiatif sendiri loh. Sendiri, nggak ada. Ada orang kadang-kadang kan mohon maaf ya, maksudnya karena saking bandelnya gitu, biar berubah dimasukin ke pasar. Ini atas inisiatifnya sendiri ya kan. Malah saya yang sempat ngelarang. Merasa gagal. Kok malah mamanya yang ngelarang ya? Kan ada masalah di depan mata nih mengenai dunia thrifting. I know about Dan this thing. ini berkaitan dengan apa tadi? Nama Dress Like Parents ke depannya. Ketika konsep thrifting akan. Jujur saya kecewa banget sih dengan berita itu, kayak oh my god man. Nggak cuma saya doang, itu dari banyak banget ya, dari respon netizen yang kayak komen di news yang kayak gitu. Ya mereka of course responnya rata-rata negatif. Karena dari thrifting ini kita tuh sangat-sangat nge-recycle baju yang jatuhnya tuh bisa go green gitu loh. Sehat buat ini. Iya. Maksudnya recycle digunakan ulang lah gitu. Iya bener banget. Jujur dari limbah fashion itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi sekarang tuh banyak banget. Apalagi dari beberapa negara. Salah satu contohnya dari Cina. Dari luar negeri juga banyak banget. Jadi thrifting ini salah satu cara kita buat nge-recycle, buat kita tuh menjaga lingkungan juga sih, nggak cuma kayak kita ngurang-ngurangin sampah gitu. Iya. Yang ngurang-ngurangin sampah lah kan istilahnya kan, kasarnya mohon maaf gitu ya. Apalagi fast fashion sekarang tuh udah banyak banget di beberapa e-commerce. Jadi buat bapak-bapak, itu yang ngeluarin Pak siapa ya? Menteri Perindustrian apa Menteri? Bapak tahu nggak sekarang di dunia fashion itu ada namanya fast food fashion. Fast food fashion. Iya, fast food fashion yang kayak brand-brand yang kita tahu ada di mall, yang keluarin jenis baru itu tiap seminggu, 2 minggu keluar model baru. Oh ya ampun itu. Iya kan, ada itu kan. Ada itu kayak ya junk fashion, bukan maksudnya fast foodnya fashion lah gitu. Itu sampahnya banyak banget. Banyak banget, jujur itu kayak. Ada hadirlah Ita dan kawan-kawan untuk merecycle itu. Bu ya kok malah dilarang. Iya, itu jujur sayang banget sih. Semoga aja kedepannya menterinya lebih mikir 2 kali lah, ngelihat dulu dari. Atau mungkin nanti kalaupun itu dikasih diberlakukan, ya dikasih yang jelas lah koridor-koridornya yang bagaimana. Karena kan berkaitan. Iya berkaitan masa depan juga sih. Personally kalau buat Dress Like Parents, mungkin kalau misalnya someday ini tuh benar-benar udah berlaku, thrifting gak diberlakukan lagi, mungkin kita juga mau nggak mau akan produksi juga kayak gini lagi. Ya jadi ya produksi lagi dong. Udah bener gini ya. 2 baju jadi 1, 3 baju jadi 1, bikin baju baru lagi. Iya sebenarnya itu udah jadi icon Dress Like Parents banget sih dari dulu. Sebenarnya alasannya apa ya dilarang ya? Karena kan alasannya kenapa ya? Ada alasan jelas gak sih? Matiin kayak takut matiin UMKM ya? Alasannya mungkin kalau menurut saya ya, karena kesotoyan saya mungkin ya, negara tuh kayak nggak terima gitu masuk barang bekas. Kayak nambah-nambahin terutama barang bekas itu banyaknya kan dari beberapa negara Asia, kayak contohnya Korea. Nah kita tuh jadi negara yang sampah yang menjadi tong sampahnya mereka gitu loh, fast fashion. Buangannya lah gitu. Mungkin dari segi negara, mungkin ini kan udah menjamur banyak banget nih usaha thrifting ini. Mungkin dari negara, loh kenapa ini jadi ke kita semua gitu. Mungkin ya, maksudnya isu lingkungan juga mungkin agak digalakan dengan maksudnya jangan buang ke kita dong gitu mungkin. Buat Mama Ita lagi. Untuk komisionnya, kira-kira ke depannya akan ada gebrakan apa lagi dari Dress Like Parents ini? Gebrakan mungkin harus sabar dulu aja kali ya. Karena anaknya masih pengen belajar. Karena kan 1 tahun lagi tuh baru lulus gitu. Iya, baru tahun depan gitu. Ya insya Allah sih harus lebih siap untuk berkarya ya nanti, karena kan seluruh Indonesia kayaknya sekarang udah pada tahu nih. Indonesia? Iya oke. Oke. Ya seluruh dunia. Ya memang keren sih ini dia. Pede banget, memang bagus sih, emang bagus gitu. Jadi ya memang harus lebih serius lagi lah nanti ya untuk brandingnya, untuk desainnya mungkin harus lebih menggebrak lagi lah. Mudah-mudahan banyak
artis internasional yang selain Billy juga kan ada lagi ya sebenarnya yang pesan ke dia ada. gitu. Cuma nggak sempet handle karena emang bagi timingnya gila banget. Itu kan bikinnya lama. Maksudnya nggak keambil. Nggak keambil itu. Kalau misalnya seandainya aku punya waktu itu pasti aku buat ngerjain pesanan dia. Iya. Siapa ya? Aku spill nih sekarang. Iya, kasih tahu siapa dong. Aku spill ya. Salah satunya beberapa aja ya. Salah satunya tuh ada Grimes, mantan istrinya dari Elon Musk. Oke. Itu yang pertama. Woi. Terus ada Daniel Caesar, ada Tyler the Creator. Terus kemarin baru banget di kontak dari Lula Lava. Mohon maaf ya, aku jadi penasaran. Ketika kamu di pondok dengan semua bombardiran pemberitaan yang kamu jujur kayak gimana? Kamu di pondok gimana? Itu bener-bener panik sepondok sih kayaknya. Semua, apalagi kan anak pondok nih gampang banget ya nyerocosnya. Iya. Gue kebayang lah. Kebayang lah ya itu kayak gila sih Ita. Jadi ya alhamdulillah sih mungkin. Tapi tetap ngegambar di pondok? Enggak, sama sekali enggak jujur. Kayak nggak ada waktu aja. Oh nggak ada waktu? Padat banget kegiatan di sana? Padat banget, terus kita tuh butuh banget hiburan. Jadi kayak kita ya have fun aja gitu. Oh sekalinya kamu ada jam kosong ya kamu benar-benar mau rilis stres gitu. Iya bener banget. Oh teman gitu. apa gimana main-main aja sih. Oke kalau begitu Ita terima kasih udah datang ke sini udah sharing sama kita tentang rework thrifting kamu ini. Semoga kedepannya Dress Like Parents-nya ini brandnya makin oke. Amin. Thank you so Dan much. buat Umi Sonia sabar-sabar ya punya anak yang suka banyak kejutannya ya. Suka bikin mengkaget ya. Mengkaget-kaget ya. Mudah-mudahan kedepannya masih banyak lagi kejutan-kejutan atau kekagetan-kekagetan positif dari Ita. Amin. Harus positif. Yang penting positif. Positif thinking. Terima kasih sehat-sehat kalian terima berdua. kasih Salam juga. buat bapaknya, buat warga Mekarwangi. Salam dari orang Margahayu. Margahayu Pride, Bandung Pride tuh. Bandung Pride. Oke, kalau begitu terima kasih para sobatku yang telah menonton episode kali ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, datangin aja kali sosial medianya atau mungkin ada website. Ada website. Nah, websitenya Dress Like Parents ya. Ya, dresslikeparents.bigcartel.com. Oh, gokil, udah keren banget kayaknya. Sampai jumpa lagi di episode Kuy. Sampai jumpa lagi di episode Potskuy yang akan datang. Bye-bye. Goodbye. Thank you semua.